terkait dengan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 300/Kep 160 Bakes Bangpol /2025 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Jawa Barat. Ya. Ini sangat kita apresiasi mengingat adanya orang-orang tertentu yang berkedok oknum ormas dan oknum LSM telah membuat jadi tidak sesuai dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya begini, harusnya kalau ada oknum aparat pemerintah, katakanlah mungkin kepala desa, lurah, camat, atau dari pemerintahan kabupaten, kota, jangan menjadikan kesalahan orang jadi beruntung LSM. LSM itu lembaga swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Dari masyarakat dia datang untuk kepentingan masyarakat. Jangan lembaga swadaya masyarakat membentuk organisasi lalu bergerak setiap hari mencari kesalahannya pejabat lalu mendapatkan uang. Dari dulu udah saya katakan ini, makanya tadi saya bilang kepada para pengacara, kepada fungsionaris waktu kita ke Tambun. Apa yang dibuat oleh Pak Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat adalah merupakan doa saya yang sekian tahun saya berdoa supaya hukum tegak lurus di negeri ini. Bukan cuma LSM, bukan cuma ormas, para kolektor juga harus jelas statusnya, yang rampas-rampas kendaraan di jalan. Jadi jangan sampai tidak kita dukung sebuah keputusan Gubernur Jawa Barat terkait dengan premanisme. Organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, dia disahkan. Memang ada KIP, keterbukaan informasi publik, ada peran serta masyarakat. Tapi jangan sampai para LSM, oknum-oknumnya mencari uang dari kesalahan orang. Ini harus tegas saya ini. Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional, orang bilang itu LSM, ya silakan orang mengatakan. Kita perkumpulan. Karena menurut undang-undang yang tadi kita bacakan, undang-undang Ormas, bahwa LSM dan Ormas semuanya mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 ya, tentang undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan LSM sama. Beda dengan pers, ya ada dewan pers, ada kode etik, beda dengan advokat, beda dengan notari. Jadi Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi yang sudah mengeluarkan keputusan Gubernur Jawa Barat, ini luar biasa ini Pak Gubernur kita ini. Jadi saya minta kepada semua lapisan masyarakat dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Hukum dan Bapak Menteri Dalam Negeri, Kemendagri, dan para gubernur, para bupati, para wali kota, supaya benar-benar di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto 5 tahun ke depan bersih kita dari cara-cara yang ada di pemerintahan, ya KKN, supaya betul-betul ditindak tegas. KPK, Tipikor, Bareskrim, Kejaksaan, tindak tegas. Ya, dan apabila ada LSM atau ormas yang menemukan sebuah pelanggaran data dari hasil investigasinya, biar diberikan kepada pemerintah. Dalam hal ini, ya, kalau ada kesalahan internal di wali kota, ya biar ditindak oleh penindakan eksternalnya. Tapi kalau harus dibawa ke ranah hukum, sampaikan aja kepada kepolisian, kejaksaan, supaya ditindak tegas dan supaya ada efek jerah. Cuma LSM atau ormas yang telah menemukan data itu, yang telah bekerja untuk sebuah rapinya sebuah data yang diberikan kepada aparat penegak hukum, ya diapresiasi lah. Apakah dibuatkan sertifikat, apakah piagam, ya. Dan ada dana anggaran pembinaan dari pemerintah Kesbangpol kepada organisasi kemasyarakatan dan kepada LSM. Apa kemarin yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada Riyama waktu ke Bandung yang dari Kesbangpol apa dibuat? Ya, Pak, kita dibina Pak untuk ormas-ormas yang ada di Kota Bekasi, bahwa kita dikasih seminar bahwa kalau kita itu ormas itu adalah kita mitranya TNI, mitranya Polri dan pemerintahan. Mitra ya, mitra pemerintah, TNI dan Polri ya, mitra kejaksaan. Baik. Jadi setuju saya supaya Pak Deddy Mulyadi ya tidak hanya mengeluarkan surat keputusan, tapi tolong supaya disidak semua
kantor-kantornya LSM dan Ormas didatangi, ditanyakan atau dipanggil apa aja yang udah dikerjakan oleh organisasi ini selama sekian tahun dia berdiri, ya. Saya kira demikian, dan kita, seingat saya, belum pernah kita mendapat uang dari kesalahan orang. Karena di kantor ini udah saya katakan pada waktu pelantikan juga kemarin DPD Riau Persatuan Kebenaran Nasional, dalam pidato saya, amanah saya, tidak dibenarkan Persatuan Kebenaran Nasional menerima uang tanpa kwitansi. Berarti yang diterima berdasarkan kwitansi. Kalau ada kwitansi berarti ada peruntukannya, ada materai, ya, materai 10.000, ya. Di perkumpulan Persatuan Kebenaran Nasional ada layanan konsultasi bantuan hukum, ada kantor hukum. Inilah yang bergerak di bidang jasa hukum. Ketika dia pro bono, pro deo, ya, kita memang membantunya dengan cuma-cuma. Tapi kita pun belum dibantu oleh pemerintah. Kadang uangnya ketua umum, uangnya pengacara yang disumbangkan untuk membantu masyarakat yang susah, yang terjolimi, sampai ke Trenggalek, Tulungagung, sampai ke Surabaya, sampai ke Papua, ke Sumatera. Kita berapa kali pulang pergi membantu orang-orang susah. Ada pernah di sini kasus seorang tahanan yang harusnya masuk penjara di Bandung, tapi karena ada kesalahan administrasi tidak bisa masuk, dititipkan oleh jaksa di sebuah yayasan. Lalu saat dia di sana dititipkan, dia keluar dari sana, dia pulang ke rumahnya. Kata yayasan disuruh pulang, yang penting jam sholat 5 waktu, pas sholat dipoto, pertanda bahwa dia sudah bertobat, dapat hidayah. Tetapi kan hukuman yang dibuat oleh pengadilan negeri, lalu dia banding sampai kepada tingkat banding dan kasasi, dia kan tetap 7 tahun 6 bulan. Ketika dia dititipkan di sana menunggu administrasinya selesai, dia meninggalkan tempat, pulang ke rumahnya 4 hari, datang ke sini. Lalu kita telepon jaksa, kita telepon kasih pidumnya dari Kerawang, datang ke sini. Kita nggak ada kok membicarakan masalah uang. Ya, betul. Malah kita bilang gimana caranya Bu supaya bisa dia masuk. Apa kita ajukan lagi dia PK supaya ada putusan baru. Iya gimana ya, kita udah bicara dengan ombudsman, kata kasih pidumnya. Lalu akhirnya dengan sebuah mediasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi di Bandung, lalu ada juga dengan pihak lapas, Kanwil, akhirnya klien kita bisa masuk ke dalam. Ya, memenuhi prosedur. Nah, kita nggak menjadikan itu jadi uang. Ada juga oknum polisi banyak yang bersalah, ya, oknumnya datang ke sini, kita nasihatin aja. Udah pulangkan aja uangnya, kasihkan aja uangnya kepada orang yang pernah diperas. Nggak menjadikan itu menjadi sumber keuangan. Tapi di Indonesia aneh. Rata-rata oknum LSM dapat uangnya dengan cara menjumpai pejabat-pejabat bersalah. Makanya banyak oknum LSM fotoan sama jenderal begini, ya, fotoan sama Kajati, fotoan lah sama orang-orang top lah yang dianggap hebat di negeri ini. Lalu dijual-jual kepada orang-orang. Nih saya fotoan. Jangan sampai kamu nanti saya bikin jadi masalah. Kata salah satu LSM yang tidak disebutkan namanya siapa, tapi saya sebutkan aja. Karena orangnya masih cuap-cuap. Ya, LSM Tamperak. Yang pernah kantornya LSM Tamperak didatangi oleh Polres Jakarta Pusat, ditangkap ketua umumnya lagi makan. Lagi makan ketua umumnya, ditangkap oleh polisi. Karena dia memeras. Ya, terbukti secara sah dan meyakinkan. Ditangkap oleh polisi, digelandang ke Polres, dan dilanjutkan di pengadilan. LSM Tamperak. Ini masih banyak lagi di tempat yang lain yang seperti itu, gitu loh. Jadi maksud saya, ayo kita dukung Pak Gubernur Jawa Barat dan tim Satgas Pembasmi Premanisme. Kalau dia LSM, tegurlah orang bersalah. Tetapi jadikanlah sebuah kegiatan yang dimana bisa menerima uang. Seperti kita ada jasa hukum di sini. Jadi Perisia Kebenaran Nasional sudah 3 tahun, berulang tahun, tidak pernah kita mendapat uang dengan cara-cara menakut-nakutin orang, mengatakan ini dan itu. Belum pernah rasanya. Bahkan ada orang yang berusaha mengantar uang kemari dengan tujuan supaya saya tidak tegas, malah saya bilang apa? Nanti malah makin saya laporin ke atas. Udah bawa uangmu pulang.